Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta dunia supranatural, dunia mistis dan metafisika, berjumpa kembali dengan Ternyata Bukan Mistis, sebuah tayangan yang mengkaji fenomena klinik dan gaib melalui kacamata ilmu pengetahuan. Ternyata Bukan Mistis hadir setiap malam Jumat di Palpers Official YouTube Channel bersama Tuan Guru Fikri Julian Sabin Muslim, pendiri perguruan jaga diri Al-Hikmah 9779 Indonesia dan Antarabangsa. Penasaran? Saksikan terus Ternyata Bukan Mistis. Berikut kita ikuti saat Tuan Guru Fikri mengungkap modus penipuan oknum paranormal yang menggunakan batu mirah delima palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Baik sahabat mirsa, sahabat-sahabat di Palpres Official YouTube channel, kembali berjumpa bersama kami dalam tayangan Ternyata Bukan Mistis. Sahabat mirsa pencinta dunia spiritual, supranatural dan dunia metafisika, salah satu fenomena mistik dan fenomena spiritual, bahkan sebuah fenomena supranatural yang sering kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia alternatif maupun juga di dalam atraksi-atraksi dunia spiritual dan supranatural, ataupun demonstrasi yang sering ditampilkan oleh oknum paranormal, begitu juga dari oknum pengobat alternatif. Salah satunya adalah menggunakan alat yang disebut, media yang disebut dengan batu mirah delima atau merah delima. Terlepas dari sejarah merah delima ataupun batu mirah delima itu sendiri, yang kita bahas malam hari ini adalah meluruskan apakah batu merah delima ini asli atau palsu yang sering dipertontonkan, diperlihatkan oleh oknum paranormal dalam beberapa tayangan program di salah satu televisi swasta, ataupun juga pernah disaksikan pada saat pengobat alternatif mendemonstrasikan hal ini kepada pasiennya. Kita akan contohkan bagaimana batu merah delima ataupun mirah delima itu dijadikan sebagai modus penipuan di dunia alternatif dan dunia supranatural. Allah. Beginilah modus-modus yang digunakan oleh para pengobat alternatif, oknum-oknum pengobat alternatif maupun oknum-oknum paranormal. Bahkan dalam satu tayangan televisi swasta, ini pernah digunakan sebagai satu teknik juga untuk menipu kita sebagai penonton. Biasa dimasukkan ke mulut atau dilemparkan ke air laut. Dilemparkan laut, ada benda warna merah. Padahal ini, bendanya ini, selain dicelupkan ke air untuk pengobatan, biasanya di modus operandinya adalah dilempar ke laut sehingga di air laut kelihatan merah. Yang menyala adalah batunya, bukan airnya. Kalau merah delima yang sungguhnya, yang menyala itu sama semua. Air berapa 1 gelas itu bisa menyala semua. Efek daripada batu merah delima asli, dan ukurannya tidak seperti ini, tidak sebesar ini. Ini karena ada komponen listrik. Batu merah delima ataupun mirah delima yang biasa dipertunjukkan oleh oknum pengobat alternatif kepada calon korbannya ataupun para pasiennya. Dan bisa juga digunakan biasanya di atraksi-atraksi dunia supranatural, di program-program acara supranatural di televisi yang sering kita tonton di YouTube dan sebagainya. Ini menggunakan batu yang disebut dengan merah delima. Dulu kejadian ini pernah kami alami sendiri sekitar tahun 2003. Salah satu oknum paranormal, saya akan sebutkan namanya saya sebutkan untuk menjadi bahan renungan dan perbandingan bagi kita semua bahwa itu ternyata sebuah penipuan. Jadi oknum paranormal, namanya saya sebutkan namanya itu terkenal di Palembang, dan beliau mendemonstrasikan hal seperti ini.
ketika ada seorang pasien yang datang kepada oknum pengobat alternatif, dia menyebutkan bahwa ini air putih, kemudian dipersilakan kepada pasien untuk berdoa. Walaupun tujuannya baik berdoa, tapi yang dilakukan ini adalah sebuah modus untuk meyakinkan dengan cara penipuan ataupun menggunakan modus kejahatan. Seperti ini, sahabat mirsa. Saya akan contohkan. Pasien, sini. Anggap jadi pasien. Oke. Nah, ini misalnya pasien berobat. Lalu saya katakan bahwa saya punya batu pusaka, namanya pusaka merah delima ataupun mirah delima. Sebelum dilakukan pengobatan, maka si oknum paranormal, waktu itu namanya mengeluarkan benda bernama merah delima, lalu mencelupkan ataupun masukkan ke dalam gelas seperti ini. Oke. Untuk lebih jelas, nanti tolong dimatikan lampu. Seperti ini, ya, diletakkan. Apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk oknum paranormal, oknum pengobat alternatif masukkan ke air. Lalu apa yang akan terjadi pada saat dimasukkan? Bismillahirrahmanirrahim. Air pun berubah jadi merah. Sebetulnya bukan air yang jadi merah, tapi cahaya yang dikeluarkan oleh batunya. Maka si pasien ataupun korban-korban akan percaya bahwa ini betul-betul batu yang memiliki khasiat, memiliki beragam manfaat, memiliki kesaktian, karena ini menimbulkan suatu keanehan. Lalu dipersilakan misalnya mematikan lampu. Kalau dulu saya mencoba pura-pura jadi pasien seperti ini, disuruh oleh matikan lampu, disuruh kita berdoa, dan kita mulai yakin bahwa ini ada sesuatu yang mistik karena memantulkan cahaya merah seperti ini. Lihat, cahayanya merah. Terlepas kita membahas apakah merah delima itu yang dicari oleh para kolektor seperti ini atau tidak, tapi kita membahas bahwa ini menjadi modus operandi kejahatan di bidang alternatif dan supranatural. Di mana ini bisa terjadi? Ini bukan menggunakan kekuatan jin. Di sini tidak ada yang dinamakan unsur gaib, tapi murni karena reaksi fisika. Sebagaimana diketahui bahwa air merupakan penghantar listrik yang paling efektif atau disebut konduktor. Nah, penghantar listrik. Nah, batu merah delima ini bisa menyala karena dicampurkan ataupun diletakkan di dalam air sebagai penghantar listrik. Sebab batu merah delima ini di dalamnya ini memang merupakan satu bentukan komponen listrik. Jadi batu ini batu yang dibuat, batu plastik yang dibuat, di dalamnya itu ada komponen listrik, ada baterai, dan dia akan otomatis menyala apabila kita celupkan ke air sebagai penghantar listrik. Jadi ini ilmunya ilmiah, fisika, dan bukan merah delima asli yang dicari oleh para kolektor, tapi ini murni yang dibuat atau sebagai trik sulap, sebagai satu alat sulap. Banyak orang, oknum-oknum yang menggunakan teknik seperti ini untuk mengelabui pasiennya. Padahal ini bukan sesuatu yang gaib, melainkan berdasarkan hukum fisika, sesuatu yang dibuat untuk meyakinkan orang-orang agar percaya bahwa ini mengandung satu kekuatan mistik. Padahal ternyata bukan mistis. Pemirsa, percaya hal-hal gaib tidak dilarang dalam Islam, malah merupakan salah satu syarat fundamental. Tapi jangan sampai karena terlalu percaya dengan benda-benda yang memiliki kekuatan gaib dan sakti, akhirnya malah mendatangkan kerugian. Yang perlu diingat, tidak ada yang lebih hebat dan sakti di alam ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan saja semuanya kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Saksikan terus kami setiap malam Jumat di Palpers Official YouTube Channel dalam Ternyata Bukan Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.